Kembali lagi bersama kami dalam Mario Teguh Super Show. Pak Mario, ngomongin soal originalitas. Sekarang aku ngelihatnya kayaknya sudah semakin jarang orang yang original gitu, Pak. Oh, super. Dan aku pribadi sendiri ngerasa kayak misalkan temen aku bilang, Rob, lo harus kayak si A dong, lo harus kayak si B, lo harus kayak si C gitu. Dan ketika aku ngaca, ya kayaknya gue harus kayak dia deh, harus kayak dia segala macam. Itu kayak mempengaruhi sekali, Pak. Nah, aku pengen set aside, pengen buang, avoid ini tuh gimana caranya, Pak? Super, pertanyaan yang smart. Yuk kita lihat meme-nya. Mulailah kehidupan ini setiap hari, pagi hari. Bukan sebagai orang lain, tapi sebagai diri Anda yang lebih baik. Banyak orang pagi hari berusaha menjadi orang yang diinginkan ayah, besoknya yang diinginkan ibu, besok lusa diinginkan oleh guru, diinginkan oleh teman, kita menjadi pribadi yang bukan diri kita sendiri. Original, ini tadi Anda tanyakan. Mau tahu caranya menjadi original? Oke. Apakah saya sebagai motivator original? Atau saya sebetulnya pengkopi, suka mengkopi? Original, Pak. Saya pengkopi loh. Cara bicara saya meniru ayah dan ibu saya. Oh iya, itu kan meniru. Saya peniru, meniru banyak orang, meniru sangat dalam sampai saya sulit ditiru. Pada saat saya sulit ditiru, orang bilang saya original. Padahal saya peniru seperti semua orang. Jadi adik-adik yang muda jangan takut kalau Anda dikatakan meniru. Semua orang peniru. Hanya apakah Anda bisa ditiru? Kalau tidak, then you are the original. Itu. Wow. Berarti ketekunan juga ya, Pak? Silakan, Ya, Pak. satu lagi. Ada lagi, Pak. Aha. Yang Anda ingat dalam hidup Anda, yang penting dalam hidup Anda itu pujian atau komentar. Ayo. Yang buat Anda gak bisa tidur itu pujian atau komentar miring? Komentar, Pak. Komentar miring ya? Kenapa kok komentar miring mengganggu kualitas tidur kita? Jadi KZL. pikiran. Pujian gak dipikirkan? Pujian sudah biasa. Komentar miring ini yang kita gak ikhlas ya. Dengarkan ini, komentar miring selalu diberikan oleh orang yang tidak stabil. Kan miring. Kalau dia nggak komentar, dia gelinding. Lu kok mendengarkan orang tidak stabil? Satu. Kedua, dipuji orang 100 tidak terasa, dikritik satu orang sakit hati. Di mana keadilannya? Di mana rasa syukurnya? Oke, satu lagi. Orang yang membicarakan Anda, ini Anda menghadap ke sana, ini hidung Anda. Oke? Orang yang membicarakan Anda di belakang Anda. Ayo, apa sikapnya? Punya nggak teman yang suka membicarakan Anda di belakang? Banyak. Dari jawabannya masih marah. Pokoknya itu berarti masih marah. Ayo sikap kita di tahun yang baru ini, apa? Biarin dia ngomong, wong dia di belakang. Kok marah dibicarakan orang di belakang, wong you di depan. Anda maju, Anda lebih berhasil dari dia. Makanya dia hanya bicara di belakang. Dia bilang saya hanya bisa ngomong, wong dia nggak bisa ngomong. Tuh. Terus ada bilang, orang gila juga bisa bicara seperti Mario Teguh. Betul, semua orang gila bilang begitu. Lihat sikapnya, berarti damailah dengan diri Anda. Komentar yang paling menyakitkan hati itu sebetulnya dari diri sendiri. Dari komentar dari orang lain begitu Anda abaikan, nol. Itu loh pribadi yang atraktif, pribadi tahun 2016 yang menarik, karena tidak mengurusi pertengkaran masalah kecil. I want to move on. If you're with me, good. If not, I'm okay. Itu ya. Pelan-pelan kita akan coba bersama Pak Mario ya untuk bisa bijaksana seperti itu ya. Ketika ada orang membenci kita tapi kita menghadapinya dengan sangat berbesar hati. Memang tidak mudah
Tapi kita coba pelan-pelan, oke? Oke, tapi sekarang kita akan mendengarkan, mungkin jika membutuhkan dua teman-teman di sini, Pak Mario akan sedikit membantu jika ada yang ingin ngobrol, curhat, mau mewek juga boleh, gak apa-apa, silakan langsung. Saya membutuhkan dua teman, langsung saja naik ke atas panggung. Yes, oke, Masnya silakan. Tepuk tangan dulu boleh. Dan satu lagi, oke, Mbaknya silakan Mbak. Halo Mas, silakan. Nama Anda? Kevin Aprilan Fandino. Pak Mas Kevin, boleh dipakai mikrofonnya? Super sekali. Nama Anda? Eva. Mbak Eva. Silakan duduk. Silakan Mbak Eva, Mas Kevin, silakan duduk. Ya, silakan. So, terima kasih. Anda berseragam dari kuliah di mana? Di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Penerbangan. Super sekali. Pak Kevin? Sama. Sama ya. Good. So, ini tahun 2016, selamat tahun baru. Ada yang ingin Anda bagi bersama kami hari ini? Ada. Silakan. Terutama saya Ya. bicara tentang cita-cita. Oke. Cita-cita saya itu dari kecil ingin menjadi flight attendant pramugari. Pramugari super Ya. sekali. Tapi di satu sisi orang tua saya juga mendukung. Nah, yang saya bingungin sekarang, apa yang harus saya lakukan? Saya kan sekarang sekolah di penerbangan. Terus kan ada teman kerabat bilang, ngapain sih lu sekolah penerbangan? Kenapa Komentar. enggak nyoba aja langsung? Pernah nyoba sekali. Ini komentar orang lain. Ya. Pernah nyoba sekali di maskapai, ada di salah satu maskapai. Ketika mencoba, di situ saya fail. Di satu sisi saya langsung curhat ke orang tua saya bilang, Sebentar, mungkin calon pramugari ditolak itu karena kalau duduknya goyang. apa ya? Kalau lagi ngasih pengarahan susah ya Pak ya, Iya. gini-gini ya. Pintu kanan kiri ya. Itu bukan masalah kan sebetulnya. Iya, Apa yang mau Anda lakukan kalau untuk mencoba interview lagi? masalahnya saya kepikiran juga sama orang tua juga kan. Orang tua saya juga udah bilang, kamu maju gitu kan. Maju, kamu gak kasihan ngelihat ayah. Kenapa ayah? Ayah udah pensiun. Anda pensiun, apa dampaknya kalau ayah pensiun? Iya, sering, banyak, bukan mau membongkar semua di keluarga saya ya kan. Sering banyak suka banyak cekcok gitu ya Pak ya, cekcok. Jadi ada stres karena ayah pensiun dan itu mengakibatkan selisih paham. Iya, saya sempat mikir kan, gimana sih ini gitu kan. Saya tuh butuh dorongan dari orang, dukungan gitu ya. Gimana saya tuh harus maju di saat orang tua saya tuh lagi kayak gini gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah lulus atau Iya. menjadi pramugari, tapi karena ayah dan ibu agak sering tidak cocok akhir-akhir ini. Bertengkar, berselisih itu karena apa? Masalah kecil aja sih Pak. Masalah? Masalah kecil gitu. Masalah kecil. Masalah kecil. Iya. Oh, Kadang masalah kecil bisa jadi besar. jadi bukan masalah uang. Ya, saya juga pernah dibilangin sama mama saya, dia bilang, ini gimana kondisi lagi kayak gini, kamu mau bantu orang tua? Itu ada kepedulian sosial tuh. Mohon dibuka dulu, ada nomor telepon di dalam. Dibuka beneran lu. Oh, jadi sebetulnya bertengkarnya bukan karena uang ya? Ya karena Masalah-masalah kecil saja. iya masalah kecil aja. Terus sama suka, kamu harus turut prihatin aja, jangan sering. Saya Nanti jujur, dulu. Masalah kecil tapi kok disuruh prihatin. Prihatin tentang apa ya?
prihatin itu tentang keadaan keluarga. Ekonomi ya. Oh, berarti masalah uang. Ya. Ya. Berarti bukan masalah kecil. Ya. Masalah uang. Ya. Masalah uang. Iya. Terus Anda disuruh prihatin, maksudnya suruh hemat. Ya, jujur saya dulu waktu pas SMA, pas ayah saya masih kerja, ya. Saya jujur tipe orang yang sangat boros. Jujur itu saya dulu boros ya. Semenjak mama saya bilang mau sampai kapan boros kayak gini. Jadi kalau begitu orang tua ini stres karena satu, Anda belum lulus kuliah, kebiasaan boros, melihat anaknya stres karena nggak jadi pramugari, belum jadi pramugari, ayah udah pensiun dan pendapatan jadi kurang. Good. Nah, ini keadaan keluarga. Iya. Terus Anda menjadi korban. Iya, saya juga merasa kayak, iya sih benar juga ya keadaan kedua orang tua udah kayak gini. Haruskah seperti ini terus menerus atau gimana gitu kan. Ya sempat saya pikir panjang juga terus ya udah Fa bangkit, harus berubah. Yang harus berubah siapa? Diri saya sendiri. Good. Jadi Anda itu masuk dalam, ini anak muda ya, kalau masuk dalam satu masalah dia merasa korban. Merasa menjadi korban dari keadaan itu. Iya. Padahal dan Anda bisa menjadi penggembira bagi ayah dan ibu, penghibur. Ya toh? Saya ingat dulu waktu saya masih kos, sedang susah-susahnya hidup bersama Ibu Lina di awal pernikahan kami, menghibur diri itu sedang karena susahnya hidup saya tiap hari makan sarden. Sarden, pagi, sarapan, siang, malam sarden. Sampai badan saya licin, berenangnya cepat sekali. Itu di awal. Tapi tahu nggak, saya peluk si Bu Lina sambil nonton TV kecil kami, saya bilang apa? Love, aku nggak apa-apa. Susah, hidup asal aku sama love. Mama coba, Mama memang aku tahu hidup sedang tidak begitu mudah, tapi Mama tahu punya anak yang baik seperti aku. Coba. Apa perasaan Mama kalau anaknya bilang begitu? Senang. Good. Bisa nggak dicoba itu nanti? Harus. Good. Jadi tahun ini kita hentikan keluhan, berhenti merasa menjadi korban, menjadi bagian dari yang menggembirakan. Iya. Iya. Good. Nggak sanggup lah kalau hidup antara milih papa atau mama. Anda pilih siapa?